Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak kenikmatan seperti nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Langsung saja ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Daripada tidak disayang, lebih baik di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Luki Andrianto. Saya biasa dipanggil Luki. Selanjutnya adalah Mas Aditya Inggit Perdana, biasa dipanggil Mas Inggit. Ada Mas Muhammad Puji Prawiro Yudo, yang biasa dipanggil Mas Yudo atau Mas Puji. Selanjutnya ada Mas Rifan Syah, Robi Ananda, Tristan Lizriki Maulana, Gilang Fajri, dan Muhammad Galang Punkai. Selanjutnya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan beberapa materi kami. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan saya. Bagian pertama adalah tujuan 1, yaitu konsep standar unit. Secara definisi, konsep dari sebuah standar unit merupakan sistem biaya standar yang menganggarkan biaya dan kuantitas berdasarkan basis per unit. Anggaran unit tersebut adalah anggaran untuk tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Jadi, biaya standar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan dalam memproduksi suatu produk secara unit. Untuk menghitung sebuah biaya per unit, rumus yang digunakan terdapat dua macam. Yang pertama adalah biaya per unit dengan rumus total biaya dibagi total unit, dan yang kedua adalah biaya standar per unit yang rumusnya adalah standar kuantitas dikali dari sebuah standar harga. Syarat dari pembentukan sebuah standar unit yang pertama adalah jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output atau keputusan kuantitas harus mencukupi sesuai kuota produksi. Dan yang kedua adalah jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan harus sesuai juga dengan produksi yang dilakukan. Ini disebut juga dengan keputusan harga. Lalu, bagaimana standar unit tersebut mampu dikembangkan? Untuk standar kuantitatif, pengalaman historis, studi teknis, dan output dari personil operasional adalah 3 sumber potensial yang digunakan sebagai dasar pembentukan standar unit. Sementara untuk standar harga dengan memperhatikan tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Jenis-jenis standar yang diterapkan dalam sebuah unit produksi terdapat dua macam, yaitu standar ideal yang mengharuskan efisiensi maksimum dan dapat diraih hanya jika semuanya beroperasi secara sempurna, dan yang kedua adalah standar yang dapat dicapai saat ini juga. Dalam kata lain, dapat diraih dengan kondisi operasi efisien, terdapat kelonggaran yang terjadi bersifat sangat menuntut, namun masih sangat mungkin untuk dicapai. Lalu, mengapa sebuah standar unit dalam sebuah biaya sangat digunakan dalam produksi sebuah barang? Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian sebuah kegiatan produksi, memfasilitasi perhitungan biaya produk, membandingkan hasil aktual dengan standar, membagi variansi ke dalam komponen biaya, harga, dan kuantitas. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan 2 mengenai biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Menggunakan biaya-biaya tersebut, biaya standar per unit akan dihitung. Kertas kerja biaya standar atau standar cost sheet memberikan data produksi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya per unit standar. Sebagai ilustrasinya, kertas kerja biaya standar disusun untuk memperhitungkan sekantung keripik jagung seberat 16 ons yang diproduksi oleh Crunch
chips. Sehingga singkat cerita, setelah keripik itu digoreng, keripik dipindahkan ke alat pemberi garam dan dilakukan pemeriksaan kualitas. Keripik yang tidak memenuhi standar disorting dan dibuang. 4 bahan baku digunakan untuk memproses keripik jagung tersebut, yaitu jagung kuning, minyak goreng, garam, dan limau. Kemasan keripik, termasuk bahan baku langsung, memiliki 2 jenis tenaga kerja langsung, yaitu operator mesin dan petugas quality control. Overhead variabel terdiri dari gas, listrik, dan air. Overhead variabel dan tetap menggunakan jam tenaga kerja langsung dapat dilihat pada kertas kerja berikut ini. Tampilan kertas kerja ini memperlihatkan bahwa perusahaan seharusnya menggunakan 18 ons jagung untuk memproduksi 16 ons keripik jagung dalam satu kemasan itu tersebut. Dapat dilihat gambarnya. Untuk menghitung kuantitas standar diperkenankan. Kenapa? Standar unit digunakan untuk menghitung total input yang diperkenankan oleh output aktual atau dengan mengalihkan antara standar kuantitas per unit dan output aktual yang diproduksi. Manajer dapat menggunakan kuantitas standar yang diperlukan untuk perencanaan. Contohnya untuk melakukan beberapa yang diperlukan dalam proses produksi yang direncanakan, atau untuk pengendalian dengan membandingkan input yang diperkenankan dengan input yang sebenarnya digunakan. Adapun rumusnya yaitu sama dengan standar kuantitas per unit dikali dengan output aktual. Diasumsikan bahwa 100.000 paket keripik jagung diproduksi sepanjang minggu pertama Maret. Standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning untuk setiap paket dan standar kuantitas unit untuk operator mesin adalah 0,01 jam per paket yang diproduksi. Yang diminta adalah berapa banyak jagung kuning dan jam operator yang seharusnya digunakan untuk output aktual sejumlah 100.000 paket. Jawabannya adalah jagung kuning yang seharusnya digunakan sebesar standar kuantitas unit dikali dengan output aktual 18 dikali dengan 100.000 menghasilkan 1.800.000 ons. Jam operator seharusnya digunakan yaitu standar tenaga kerja unit dikali dengan output aktual sama dengan 0,01 kali 100.000, hasilnya 1.000 jam tenaga kerja langsung. Analisis varian deskripsi umum menjelaskan konsep-konsep dasar yang melandasi analisis varian dan menjelaskan kapan sebaiknya diteliti. Rumus input aktual adalah biaya per unit aktual dikali kuantitas input yang akan digunakan aktual. Sedangkan rumus biaya yang direncanakan adalah harga per unit standar dikali kuantitas input yang diperkenankan untuk output aktual standar. Varian total anggaran atau total budget variance merupakan selisih antara biaya input aktual dan biaya yang direncanakan. Rumus total varian adalah biaya aktual dikurangi biaya yang direncanakan. Karena tanggung jawab penyimpangan dari harga yang direncanakan cenderung dialokasikan ke Departemen Pembelian atau Departemen Sumber Daya Manusia, dan tanggung jawab penyimpangan dari penggunaan input yang direncanakan akan dialokasikan ke Departemen Produksi. Sehingga penting untuk memisahkan total varian menjadi varian harga dan varian pemakaian. Selanjutnya, varian harga dan pemakaian. Varian harga atau price variance merupakan selisih antara harga dan yang direncanakan dikalikan dengan jumlah input yang digunakan. Adapun rumusnya yaitu biaya per unit aktual dikurangkan harga per unit standar dikalikan kuantitas input yang digunakan aktual. Lalu selanjutnya ada varian pemakaian. Varian pemakaian atau usage variance merupakan selisih antara kuantitas input aktual
dan standar dikalikan dengan harga input per unit standar. Rumusnya yaitu varian pemakaian sama dengan kuantitas input yang digunakan aktual dikurangkan dengan kuantitas input yang diperkenankan untuk output aktual standar, lalu dikalikan harga per unit standar. Selanjutnya yang terakhir adalah varian yang tidak menguntungkan atau unfavorable variance, di mana terjadi di saat harga aktual atau pemakaian input aktual lebih besar dari harga standar ataupun pemakaian standar. Baik, selanjutnya adalah analisis varian bahan baku. Pertama-tama, total varian bahan baku dipergunakan untuk mengukur bahan baku, yaitu dengan menyelisihkan antara biaya bahan baku aktual dengan biaya bahan baku yang dianggarkan dalam tingkat aktivitas aktual, sehingga didapatkan rumus yaitu dalam kurung AP dikali AQ dikurang dalam kurung SP kali SQ, yang dimana AP merupakan harga per unit aktual, SP yaitu harga per unit standar, AQ kuantitas bahan baku yang dibeli aktual, SQ yaitu kuantitas input yang diperkenankan untuk output aktual standar. Kemudian ada varian bahan baku langsung yang terdiri dari MPV dan MUV. MPV yaitu varian harga bahan baku langsung yang diperuntukkan untuk mengukur selisih antara bahan baku yang seharusnya dibayar dan harga yang sebenarnya dibayar. MPV itu sendiri memiliki rumus yaitu dalam kurung harga per unit aktual dikurang dengan harga per unit standar, lalu dikali dengan kuantitas bahan baku yang dibeli aktual. Lalu ada MUV, yaitu varian penggunaan bahan baku yang diperuntukkan untuk mengukur selisih antara bahan baku langsung yang aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan. Rumusnya yaitu kuantitas bahan baku yang digunakan aktual dikurang dengan kuantitas bahan baku standar yang diperkenankan untuk output aktual, lalu dikali dengan harga per unit standar. Oke, selanjutnya mengenai kegunaan informasi varian bahan baku. Di sini ada 4 nih kegunaan atau manfaat dari informasi varian bahan baku. Pertama, ada tanggung jawab terhadap varian harga bahan baku. Biasanya pengendalian harga bahan baku itu dipegang oleh di tangan karyawan di bagian pembelian. Nah, kadangkala harga bahan baku itu sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan dan karyawan itu sendiri karena varian harga itu memiliki berbagai faktor seperti faktor kualitas, potongan harga karena membeli dalam jumlah besar atau grosir, lalu ada jarak termasuk dari pabrik yang akan mempengaruhi harga tersebut, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor itu berada di bawah kendali karyawan di bagian pembelian. Selanjutnya, kegunaan yang kedua yaitu analisis varian harga bahan baku. Nah, varian harga bahan baku ini bisa dijadikan oleh perusahaan untuk menganalisis apakah varian dari harga tersebut itu dinilai signifikan atau tidak. Jika varian dinilai tidak signifikan, maka langkah perusahaan berikutnya itu tidak perlu mengambil langkah apa-apa. Akan tetapi jika varian harga itu di luar atau lebih dari toleransi deviasi yang ditetapkan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu menindaklanjuti atau memberikan langkah selanjutnya untuk varian itu dengan catatan mencari bagaimana sih penyebab mengapa varian tersebut terjadi. Kegunaan selanjutnya yakni tanggung jawab terhadap varian penggunaan bahan baku. Nah, ini lebih ke kuantitas ya, atau lebih bagaimana kegunaan dari bahan baku itu tersebut. Manajer produksi biasanya bertanggung jawab terhadap pemakaian bahan baku ini. Biasanya mereka meminimalkan bahan baku yang terbuang dan pengerjaan ulang adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh manajer produksi untuk memastikan bahwa standar itu telah terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat terakhir adalah analisis varian pemakaian bahan baku. Nah, ini juga sama dengan
analisis dari varian harga bahan baku. Memutuskan jika varian itu lebih signifikan berbedanya atau melebihi dari deviasi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka akan ditindaklanjuti oleh perusahaan untuk mencari penyebab terjadinya variansi tersebut. Setelah itu barulah perusahaan melaksanakan pengkajian atau penelitian untuk mencari penyebab varian tersebut lebih dari atau kurang dari variasi standar yang bertujuannya untuk mencari kualitas produk yang lebih menguntungkan yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, analisis varian tenaga kerja. Total varian tenaga kerja mengukur selisih antara biaya aktual tenaga kerja dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Berikut rumusnya. Total varian tenaga kerja sama dengan tarif upah per jam aktual dikali banyaknya jam tenaga kerja langsung yang digunakan, dikurangi dengan tarif upah per jam standar dikali banyaknya jam standar yang diperkenankan. Atau dapat juga dihitung melalui varian tarif upah tenaga kerja ditambah dengan varian efisiensi tenaga kerja. Berikut rumusnya. Dengan menghitung varian tenaga kerja, meliputi tarif upah tenaga kerja langsung dan efisiensi tenaga kerja langsung, ini menjelaskan kepada manajer berapa besar total varian tenaga kerja yang disebabkan oleh selisih dalam tarif upah dan seberapa besar yang disebabkan oleh jumlah jam tenaga kerja. Informasi yang lebih terperinci ini memungkinkan manajer untuk melaksanakan pengendalian input tenaga kerja dengan lebih baik. Adapun pendekatan yang memudahkan kita memahami dalam penghitungan varian tenaga kerja tercantum pada poin 10.6, yaitu pendekatan kolom. Untuk nomor 1, AR dikali AH, dan untuk penghitungan tarif upah aktual untuk jam tenaga kerja aktual. Nomor 2, SR dikali AH, yaitu tarif upah standar untuk jam tenaga kerja aktual. Dan nomor 3, SR dikali SH, yaitu tarif upah standar untuk jam tenaga kerja standar. Untuk menghitung varian upah tenaga kerja, dapat dicari dengan mengurangi nomor 1 dengan nomor 2. Untuk mencari varian efisiensi tenaga kerja, yaitu poin 2 dikurang dengan poin 3. Untuk mencari total varian, yaitu poin 1 dikurang poin 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi setelah Tristan mengenai analisis varian tenaga kerja. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap varian upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja sebagian besar ditentukan oleh kekuatan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak dengan serikat kerja. Penggunaan tenaga kerja dapat dikendalikan oleh manajer produksi. Penggunaan para pekerja dengan kemampuan lebih tinggi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kemampuan yang lebih rendah atau kebalikannya adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sadar oleh manajer produksi. Untuk alasan tersebut, tanggung jawab terhadap varian tarif upah tenaga kerja pada umumnya dibebankan kepada pihak-pihak yang menentukan sebagaimana tenaga kerja akan digunakan. Selanjutnya, analisis varian tarif upah tenaga kerja. Penyebab dari adanya varian adalah penggunaan operator mesin dengan tarif upah dan kemampuan yang lebih tinggi sebagai karyawan bagian pemeriksaan yang terjadi karena terdapat 2 karyawan bagian pemeriksaan berhenti tanpa adanya pemberitahuan secara resmi. Tindakan perbaikan adalah memperkerjakan dan melatih 2 karyawan bagian pemeriksaan yang baru. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap varian efisiensi tenaga kerja. Secara umum, manajer produksi bertanggung jawab terhadap penggunaan tenaga kerja yang produktif. Namun, seperti halnya semua varian, setelah penyebab varian diketahui, tanggung jawab dapat dibebankan ke bagian lainnya.
Selanjutnya, analisis varian efisiensi tenaga kerja. Dalam pengkajian varian memperlibatkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan baik karena bahan baku dan ketersediaan bahan lainnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Berdasarkan manfaatnya, varian harga bahan baku sangatlah besar, sehingga tindakan yang benar adalah membeli kembali bahan baku dengan kualitas normal saat bahan baku tersebut tersedia kembali. Tambahan terhadap praktik manajemen biaya. Selain perhitungan biaya standar, terdapat beberapa perusahaan memilih untuk menerapkan praktik manajemen biaya lainnya, seperti perhitungan biaya Kaizen dan perhitungan biaya target. Berikut adalah perhitungan biaya Kaizen. Perhitungan biaya Kaizen menitik beratkan pada pengurangan biaya manufaktur secara berkelanjutan dari produk atau proses yang ada. Kaizen adalah kata dari bahasa Jepang yang berartikan perbaikan berkelanjutan. Filosofi dalam perhitungan biaya standar adalah harapan dalam anggaran atau standar yang harus tercapai dalam setiap periode. Namun, seperti yang diisyaratkan dalam frasa perbaikan berkelanjutan, filosofi dalam sistem perhitungan biaya Kaizen adalah perkiraan anggaran atau standar Kaizen, di mana dari periode ini harus melebihi perbaikan yang dicapai dalam periode sebelumnya. Perhitungan biaya target. Perhitungan biaya target menitik beratkan pada pengurangan biaya perencanaan dari produk dan proses terkini serta di masa depan. Semakin banyak perusahaan yang menerapkan perhitungan biaya target, di mana perhitungan tersebut akan menekankan manajemen biaya dalam tahapan perancangan terhadap perusahaan, mulai dari menyadari bahwa persentase terbesar dari titik besar produk saat perusahaan menyelesaikan tahapan perancangan dan berpindah ke tahapan produksi. Biaya target adalah selisih antara harga jual yang dibutuhkan untuk memperoleh pangsa pasar yang telah ditentukan sebelumnya dan keuntungan per unit yang diharapkan. Berikut adalah rumus perhitungan biaya target, yaitu biaya target per unit sama dengan harga jual per unit yang diharapkan dikurangi keuntungan per unit yang diharapkan. Sekian dari saya, terima kasih.